Hai guys, welcome back. Thank you atas pertanyaan kalian yang ada di YouTube maupun dari DM langsung di IG. Really appreciate it, menunjukkan kalau konten ini ada yang berminat. Oke, jadi thank you. Untuk kali ini aku ingin jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mungkin terlalu panjang kalau harus dijawab melalui comments. Dan ini pertanyaan untuk ini ulasan part 1. Jadi kalau ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lainnya, nanti aku akan bahas di part 2. Oke, without any further ado, let's get started. Nah, kalau kalian ingin langsung menuju ke pertanyaan yang menarik buat kalian, silakan langsung menuju ke menit yang di display sekarang ini, di list ini. Oke. Pertanyaan pertama, dulu Mas sekolah di kampus apa di sana? Aku dulu kuliah di tempat namanya Computer Power Institute, tapi itu sekolahnya akhirnya dibeli sama sekolah namanya Wycliffe. Terus dulu aku ambil studi IT cuma 1 tahun. 2. Dengan sekolah 1 tahun di NZ, masih ada chance nggak ya untuk kerja dan stay long term? Ini tergantung ya. Kalau mau kuliah 1 tahun minim, itu harus ngambil di NZQF level 7. NZQF itu apa? Kalian kalau mau studi di NZ harusnya sudah tahu apa NZQF. Jadi di NZ ini sistem pendidikannya pakai level. Jadi level 1 sampai 10 kalau nggak salah ya, 10. Level 7 itu nggak harus kayak gelar di university. Di sini juga bisa masuk ke PTE, maksudnya kayak private training establishment, di mana mereka menyediakan kursus diploma atau graduate diploma yang pokoknya level 7 itu kalian bisa dapat, setelah lulus bisa dapat post study visa atau graduate job search visa dulu itu namanya gitu. Tapi ya, ini disclaimer, aturan imigrasi itu sering banget berubah. Jadi sebaiknya kalian bisa langsung tanya ke staff imigrasi melalui email atau ke licensed immigration advisor. Ini ada banyak perusahaan yang mereka memang di bidangnya untuk bantu orang apply PR atau yang berhubungan dengan imigrasi. Atau at least kalian sebaiknya consult sama agen pendidikan. 3. Di sana sewa rumah dengan 3 anak kira-kira berapa biayanya? Ini sama kayak kalian ditanyain ya sama orang luar negeri misalkan di Indonesia kira-kira sewa rumah berapa? Betul-betul variasinya banyak banget ya kan, mulai dari yang murah sampai yang mahal banget ada. Cuman ini average kalau di Auckland ya, di Auckland, dan ini pun dari lokasinya beda-beda juga biayanya pun beda-beda. Cuman secara average kalau misalkan 3 kamar ya, average-nya sekitar $500 sampai $600 per week ya, per week bukan per bulan, tuh per week. Terus kalian bisa juga coba cari di TradeMe mengenai rent ini. Ya di sana ada banyak pilihannya, ada filternya, gampang dipakai juga, lokasi di mana, kamar ada berapa, terus tipe rumahnya seperti apa, mau apartemen atau rumah, lokasi di mana, itu gampang banget dan pilihannya paling banyak di TradeMe. Silakan cari, tapi sekali lagi untuk average-nya kurang lebih segitu, 500 sampai 600. Yang keempat, dengan gaji sekitar $216 per hari, bisa saving berapa kalau tinggal di Auckland? Oke, ini aku bikin beberapa asumsi. Yang pertama, 1 harinya kerja 8 jam, dan itu untuk 1 orang kerjanya, juga belum dipotong pajak tanpa KiwiSaver. Terus standard annual leave maksudnya apa? Jadi di sini kan tiap employee itu dikasih hak untuk ambil cuti 4 minggu per tahun, annual leave. Nah, kalau kerjaan yang biasanya hourly based, gajinya per jam kayak gitu, itu mereka ada yang gajinya maksudnya cutinya dibayarkan langsung di depan. Jadi anggapannya kita nggak punya cuti karena sudah dibayarkan.
Nah, untuk perhitungan ini aku nggak anggap itu, karena kalau dianggap holiday pay lawannya standard annual leave, itu gajinya akan ditambah 8%. Tapi itu aku nggak masukkan dalam hitungan ini. Jadi sekali lagi standard annual leave. Terus asumsi berikutnya, tinggalnya ini nge-flat, sharing apartemen, nggak sewa rumah sendiri. Oke, dari kalkulasinya kalau 216 per 8 jam itu berarti 1 jamnya dapat $27. Nah, itu di atas gaji minimum, di mana minimumnya 21,2. Jadi diomong tinggi sih enggak, tapi cukup bagus. Apalagi kalau misalkan ini kerjaan pertama, oke lah, kan? Terus kalau kalian hitung di pay.net.nz itu jatuhnya jadi $874. Itu net penghasilannya setelah potong pajak dan lain sebagainya. Penghitungan detailnya kalian bisa cek sendiri di sana. Terus expense-nya, living cost total rata-rata ya, ini sekitar 500 lah anggapnya. Sekali lagi ini betul-betul bisa tergantung orangnya. Kalau mau dihabiskan semua ya gampang, ya kan? Tapi kalau mau lebih irit harusnya juga bisa. Betul-betul tergantung. Cuman average-nya seperti itu. Rent misalkan 200, sharing ya. Terus utility sama food sama yang lain-lainnya 300 lah, sama transport dan lainnya. Jadi jatuhnya kalau dikurangkan sama income-nya, saving-nya kurang lebih, ini average 374 per week. Per bulannya apa ya silakan dikalikan sendiri. Kayak gitu. Terus perlu di-note juga, ini sejak setelah COVID recovery ini inflasi di sini juga naik gila-gilaan loh. Jadi berapa ya? 6%, 7% inflasi. Jadi ini inflasi tertinggi dalam 30 tahun terakhir atau berapa puluh tahun terakhir gitu. Jadi dalam biaya untuk sehari-hari termasuk naik lumayan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu satu yang perlu di-note, ya kan? Oke. Kelima, bagi dong pengalaman istri saat kuliah kulineri di NZ, berapa biayanya dan syarat daftarnya, pakai agen atau enggak? Oke, dulu istri sempat studi di sekolah namanya New Zealand School of Food and Wine. Itu websitenya dari foodandwine.co.nz. Waktu apply studi di sana itu posisinya istri sudah ada di sini dan sudah punya PR. Jadi otomatis kena biaya domestik. Itu waktu bayar sekitar 1/3 dari fee international students ya. Memang bedanya jauh banget antara yang domestik sama international students. Terus pengalamannya sih waktu kuliah di situ banyak masak jelas. Mau apa lagi, dan kalau aku boleh sarankan sih, kecuali kalian betul-betul minat bidang ini silakan, tapi kalau enggak jangan sampai termakan sama acara MasterChef atau lain-lainnya yang memberikan ide bahwa oke, kerja di bidang kuliner itu yang promising. Lebih baik kalau bisa cari bidang lain, kecuali ini kalian yang betul-betul sudah suka di bidang itu dan mungkin punya rencana bikin restoran sendiri atau dari keluarga yang memang bidangnya di restoran kayak gitu, yaitu silahkan kayak gitu. Terus apalagi tuh, biayanya berapa tadi sudah ya. Oh ya, tapi kalau misalkan mau sebagai international students itu biaya di sini kurang lebih sekitar 16.000 sampai 20.000 untuk tahun pertama. Jadi kalau misalkan kalian kuliah 2 tahun, itu tahun keduanya biasanya lebih murah. Murahnya seberapa lebih murah? Lumayan. Mungkin kalau tahun keduanya mungkin berapa ya? 12.000 atau 15.000 kayak gitu. Syarat daftarnya apa? Standar. Sekolah di sini standar, nggak ada macam-macam juga. Paling ada tes kayak aptitude test, itu gampang tes kayak gitu. Terus juga ada IELTS ya kan, IELTS requirement kayak misalkan rata-rata itu mereka minta skor IELTS 6 atau 6,5, tergantung jurusan dan tergantung sekolahnya masing-masing.
Terus apa itu? Pakai agen atau enggak? Kalau kasusnya istriku jelas nggak pakai karena sudah posisi di sini, jadi buat apa pakai agen. Tapi kalau kalian di sana di apply dari luar, misalnya dari Indonesia, kalau aku sarankan sih pakai agen. Kenapa? Karena agen jasanya gratis, terus kalian akan banyak dibantu sama mereka dan kalian bisa tanya sepuasnya. Karena pasti kalian punya banyak pertanyaan dan mereka bisa jawab itu dengan lebih cepat dan lebih tepat karena mereka langsung connect atau hubungan sama sekolahnya. Terus sekali lagi, kali itu kan gratis, jadi kenapa nggak dipakai jasanya? Mungkin tanya, loh kok gratis, kenapa? Jelas karena mereka dapat komisinya itu dari sekolahnya. Jadi kalau misalkan kalian masuk sekolah itu akhirnya dapat komisi dari sekolahnya, kayak gitu. Oh ya, kalau misalkan mau tahu info tentang agen yang aku pribadi tahu dan aku rekomendasikan, silakan DM lewat IG, nanti aku akan kasih kontak referensinya. Pertanyaan yang terakhir untuk sesi Q&A ini, yang keenam, untuk dapat PR, apakah harus dapat kerjaan dulu sebelum berangkat? Secara general seringnya iya. Jadi mesti dapat kerjaan dulu, terus apply PR, terus dapat kayak gitu. Tapi untuk jawaban tepatnya pertanyaan ini itu nggak harus dapat kerjaan dulu. Kita bisa apply PR dari Indonesia kalau poinnya cukup. Jadi kalau mau apply PR itu ada sistem poin di sini. Nah, poinnya itu tergantung dari kualifikasi kita, umur kita, pengalaman kerja kita, dan berapa hal lainnya. Detailnya kalian bisa cek di link itu, nanti aku kasih di deskripsi juga. Itu. Oke, jadi kurang lebih ini 6 pertanyaan yang cukup panjang untuk dijawab. Jadinya itu aku bikin konten kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, nanti aku akan bikin konten yang part 2-nya mengenai Q&A ini. Semoga bisa membantu dan take care. Bye-bye.